Oke. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Oke, baik. Apakah Bu Zaituni sudah hadir di tengah-tengah kita? Siap. Oh iya. Baik, Bu Zaituni, waktu sudah menunjukkan pukul 19:10 waktu Indonesia Barat. Di flyer yang kita sebarkan, pelatihan akan dimulai jam 19.00 ya, betul begitu. Mohon maaf kalau ada sedikit keterlambatan untuk para peserta pelatihan Gemini AI malam ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat peserta pelatihan Gemini AI. Malam ini tanggal 24 Agustus 2024 dan insya Allah besok malam tanggal 25 Agustus 2024 ya, yang kebetulan bertepatan dengan hari Sabtu ya. Malam ini kita bermalam minggu di Jimit dulu gitu ya, untuk menimba ilmu begitu, okay? Baik, tidak usah berlama-lama. Malam ini sebagai narasumber utama sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Zaituni. Sebentar Bu Feti, Kak Andi sudah hadir. Oh, alhamdulillah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Andi, Bapak Kabid kita sudah hadir di tengah-tengah. Mungkin Bu Zaituni nanti di open mic untuk Bapak Andi. Baik, untuk susunan acara yang pertama sesuai dengan flyer ya. Ada sambutan dari Bapak Kabid P2TK yaitu Bapak Andi, Bapak Kabid P2TK Kabupaten Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo gitu, okay? Terus kami juga rencananya mengundang Coach Steven, sudah diundang dari Google ya, dari Revo, tapi kebetulan beliau berhalangan hadir seperti itu. Kemudian untuk yang pertama, supaya Pak Andi tidak lama-lama menunggu, saya persilakan Bapak Andi untuk membuka acara malam ini. Waktu dan tempat, saya persilakan Pak Andi. Baik, terima kasih Bu Feti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Jackson, apakah suara saya terdengar jelas? Sangat jelas, ya, sangat terima jelas. Kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati penggerak Kombel, Ibu moderator dan teman-teman guru yang berbahagia. Saya lihat ini okupansinya 57 dan terus bertambah, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kami di kendaraan karena kebetulan saat ini kami ada kegiatan chef ya. Jadi bentar lagi kami di pendopo nih sebetulnya, cuma di dalam karena di luar rame. Gitu. Mungkin tidak berlama-lama Bapak Ibu sekalian. Jadi begini, kemarin kami sempat juga koordinasi dengan Kak Ros dari Google tentang digitalisasi sekolah. Saya lihat di flyer juga tentang AI, Artificial Intelligence, yang akan bicarakan pada malam ini, AI yang Gemini ya, yang milik Google. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di mana kita ini sebagai guru yang hidup di era digital saat ini, anak-anak kita juga generasi alpha yang Bapak Ibu asuh saat ini memang adalah generasi digital, di mana kita tidak bisa jauh-jauh dari digitalisasi di pembelajaran kita Bapak Ibu. Ini adalah angin segar bagi kita semua. Tentunya pemanfaatan AI ini tidak bisa
kita hindari, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat hasil survei saat ini, memang hasil penelitian kita, anak-anak tingkat SD juga sudah mulai ini, SMP apalagi SMA itu sudah sangat familiar dengan bantuan artificial intelligence. Yang kami rate angka tertinggi memang masih ChatGPT ya, yang paling sering digunakan. Nah, insya Allah Gemini ini juga bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam melakukan persiapan pembelajaran maupun di prosesnya nanti, Bapak Ibu sekalian. Walaupun AI yang lain, dengan AI membuat lagu, Suno gitu bisa digunakan kembali, Bapak Ibu sekalian. Juga bisa nanti di kemudian hari mungkin ada Bu Fedoni, mungkin nanti AI yang lain bisa dilatihkan juga, gitu nggih. Bukan karena saya dulu mantan guru TIK, bukan, karena memang saat ini AI ini memang harus kita manfaatkan betul, Bapak Ibu sekalian. Bukan untuk menggantikan guru, tapi untuk membantu kita, mempermudah kita, itu kuncinya, mempermudah dan membantu kita dalam menyiapkan supaya kita bisa mencetak siswa-siswi kita itu siap untuk nyongsong, melakukan pembiasaan. Karena ke depan digital ini menjadi skill wajib, Bapak Ibu sekalian, untuk anak-anak kita. Tidak bisa kita tidak menyiapkan anak kita untuk siap di dunia digital. Sama seperti literasi numerasi nanti, skill digital ini harus kita kenalkan dari pendidikan dasar, Bapak Ibu sekalian. Gimana caranya? Dengan memanfaatkan, membiasakan diri kita sebagai pendidik dalam memanfaatkan tools digital, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kegiatan pada malam ini akan memberi dampak yang tinggi, dampak yang besar untuk perkembangan dunia pendidikan kita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Dan ini tentu menjadi ladang amal kita, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah barokah apa yang kita laksanakan pada malam hari ini. Tetap semangat, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya merasa terhormat, merasa bangga bisa bergabung dengan guru-guru hebat di forum yang penuh kebaikan ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, mewakili Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo. Secara resmi kegiatan webinar pada malam ini kita mulai dan dibuka. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf saya tidak bisa menemani sampai akhir karena harus mendampingi Bapak Bupati dalam kegiatan sesi ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Andi sudah menyempatkan waktu walaupun sedang sibuk begitu nggih Pak Andi. Monggo dilanjutkan kegiatannya, bisa di lift dulu. Terima kasih Bapak Andi. Baik, begitu sambutan dari Bapak Andi selaku Kabid P2TK Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo. Begitu nggih. Kemudian Bapak Ibu, alhamdulillah sudah 70 lebih peserta yang hadir malam ini ya. Semoga waktu yang Bapak Ibu luangkan menjadi berkah, barokah, bermanfaat gitu ya. Karena niat kita adalah untuk mencari ilmu seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk belajar malam ini gitu ya, belajar malam ini kita butuh untuk menyepakati, ada kesepakatan gitu ya, kalau di kelas tuh ada kesepakatan kelas begitu nggih Bu Zaya. Nah, jadi kita sepakati dulu aturannya Bapak Ibu. Yang pertama, mohon dimatikan mikrofonnya agar tidak bocor gitu ya, agar tidak bocor. Kemudian kecuali nanti saat diminta untuk bertanya pada sesi Q&A gitu ya, questions and answer. Kemudian yang kedua, jika ingin bertanya, monggo digunakan fitur tombol angkat tangan gitu ya, raise hand seperti di layar Bapak Ibu gitu ya, yang ada gambar tangannya begini Bapak Ibu, silakan dipencet itu
untuk bertanya, seperti itu. Jika sudah diizinkan dan di open mic dengan moderator, boleh Bapak Ibu guru bertanya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, mari kita mindful gitu ya. Apa namanya mindful itu? Apa bahasa Indonesianya kalau mindful itu ya? Sebentar. Ada telepon. Lebih berkesadaran penuh gitu Bapak Ibu ya. Jadi biar ilmunya barokah, mohon disimak baik-baik pemaparan dari narasumber seperti itu. Kemudian kalau memungkinkan gitu, kalau internet lancar silahkan di open cam ya, open kamera seperti itu. Kemudian lalu apalagi ya Bu Zai, mungkin ada tambahan? Saya kira cukup ya untuk kesepakatan kelasnya. Begitu, baik tanpa berlama-lama lagi, waktu sudah menunjukkan jam 19.20. Nanti pemaparan materi kalau sebentar. Ada spam ini. Sebentar, ada spam Bapak Ibu ya. Oke, jadi agar lebih menyingkat waktu lagi, saya persilahkan kepada Ibu Zaituni sebagai narasumber 1 untuk memaparkan materinya. Waktu dan tepat, saya persilahkan Ibu Zaituni. Baik, terima kasih Bu Fenty. Sebelumnya Pak Ibu, saya ingin mengingatkan kembali kegiatan ini sinkronus dan asinkronus. Jadi 2 hari ya Bapak Ibu, hari ini, malam ini dan besok malam. Namun yang besok malam bisa kita kondisikan di grup ya. Di grup WA. Kemudian kegiatan ini mendapatkan sertifikat 32 JP dari Google dengan syarat Bapak Ibu harus menyerahkan atau melakukan bukan uji kompetensi ya Bu Zai? Iya. Uji kompetensi. Jadi nanti Bapak Ibu diminta untuk mengisi uji kompetensi, kemudian dari sana data akan ditarik untuk mendapatkan sertifikat. Begitu ya Bu Fenty ya? Iya, siap. Saya izin share screen. Iya. Malam ini kita belajar bersama Bapak Ibu, bukan saya di sini bukan karena saya lebih pintar dari Bapak Ibu, namun kita lebih kepada sharing pengalaman, berbagi praktik baik begitu, seperti sebelum-sebelumnya yang telah kita lakukan begitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan mempelajari tentang persiapan pembelajaran inovatif berbasis AI dengan Gemini. Sebelumnya saya ingin perkenalkan saya dulu, saya Zaituni dari SD Negeri 7 Pesisir. Kali ini akan mengenalkan AI, prinsip dan keterbatasannya, kemudian mengenalkan Gemini. Apa Gemini, kemudian AI itu, kemudian prinsipnya bagaimana, dan keterbatasannya juga. Nanti akan dilanjutkan oleh Bu Fenty cara membuat prompt yang efektif serta bukti karya dan pemanfaatan Gemini-nya. Baik Bapak Ibu, jadi AI dalam kehidupan kita ini adalah telah menjadi bagian dari kehidupan kita sebetulnya Bapak Ibu ya, untuk waktu yang lama. Cuman kita tidak menyadari bahwa AI ini sudah berada di lingkungan kita, sudah berada namun tidak terlihat Bapak Ibu ya. Tidak terlihat. Bagaimana teknologi kecerdasan buatan ini sudah mengubah pengalaman digital kita gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, dari mana kita mengetahui bahwa digital itu atau AI digital itu sudah mendampingi kita sudah lama sebetulnya begitu ya. Nah, salah satunya adalah di email Bapak Ibu. Di email kita itu sudah menggunakan AI. AI itu untuk apa gitu? Untuk menyaring spam, mendeteksi phishing ya, mendeteksi upaya phishing, kemudian merekomendasikan balasan cerdas. Nah,
itu adalah pekerjaannya AI Bapak Ibu ya. Cuman tidak kita sadari bahwa itu adalah salah satu tugas AI di email begitu. Kemudian machine learning ya, membantu mengorganisir email dan mengidentifikasi pesan prioritas. Nah, itu di email Bapak Ibu. Kalau di hiburan bagaimana? Di fitur YouTube Bapak Ibu itu ada subtitle ringkasan yang dibuat secara otomatis. Nah, itu menggunakan apa Bapak Ibu? NLP. Dan NLP ini Bapak Ibu juga merupakan AI. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian video rekomendasi dapatkan melalui apa? Melalui model machine learning. Nah, machine learning ini juga menggunakan AI Bapak Ibu ya. Cuma tidak pernah kita sadari sebelumnya. Selanjutnya Bapak Ibu, apa sih itu kecerdasan buatan atau AI? Jadi AI ini adalah ilmu yang mengajarkan mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia. Sistem AI ini diajarkan dan dilatih menggunakan program komputer yang belajar dan beradaptasi. Nah, namun Bapak Ibu, AI ini tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian, pengetahuan atau kreativitas seorang pendidik, namun AI dapat menjadi alat bantu ya Bapak Ibu ya, alat yang berguna untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman belajar mengajar. Jadi bisa membantu kita Bapak Ibu ya untuk mendampingi kita untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman belajar mengajar kita gitu ya. Kemudian Bapak Ibu prinsip AI ini bagaimana sih gitu ya? Bermanfaat secara sosial, menghindari bias, aman dan terlindungi, kemudian bertanggung jawab kepada orang lain, memegang teguh prinsip privasi, seperti phishing itu ya, kita bisa menggunakan AI. Maksudnya email itu, phishing itu yang ada di email itu menggunakan AI. Jadi AI itu bisa kita gunakan untuk memegang teguh prinsip privasi. Jadi menyimpan data, gitu, Bapak Ibu ya. AI ini melindungi data kita, gitu, menjunjung tinggi standar ilmiah. Kemudian tersedia bagi pengguna yang mematuhi prinsip-prinsip ini. Nah, selanjutnya bias, Bapak Ibu ya, sama seperti perkembangan teknologi baru. AI perlu dievaluasi untuk potensi bias yang dapat berdampak negatif pada siswa dan guru. Tentunya Bapak Ibu kalau sudah kecerdasan buatan, lagi-lagi adalah butuh pendampingan kita. Jadi kita jangan hanya percaya penuh kepada AI, namun kita harus selektif Bapak Ibu. Ini benar enggak? Sesuai enggak dengan apa yang kita minta gitu. Makanya nanti kita akan diajari oleh Bu Fenty bagaimana memanggil AI itu dengan jawaban ya, memanggil dengan panggilan agar jawabannya tepat begitu Bapak Ibu. Kemudian sistem M mencerminkan bias dalam data pelatihan. Mereka model chatbot dilatih pada kumpulan data yang dapat mencerminkan bias sosial seputar ras, gender, budaya dan banyak lagi. Halusinasi dan akurasi. Jadi AI ini memiliki keterbatasan, namanya kecerdasan buatan Bapak Ibu. Tidak penuh atau tidak utuh itu benar gitu Bapak Ibu. Jadi memiliki keterbatasan dan tidak selalu memberikan jawaban yang akurat. Kesalahan dalam jawaban ini Bapak Ibu yang disebut dengan halusinasi. Jadi kan kadang ya Bapak Ibu kita meminta ini ke AI gitu ya, jawabannya tidak sesuai dengan, loh ini kok tidak sesuai dengan apa yang kita minta begitu ya. Nah itu yang dinamakan halusinasi. Saat ini berinteraksi dengan chatbot, ingatlah bahwa mereka bisa saja dengan percaya diri memberikan informasi yang salah. Jadi jangan sepenuhnya kita percaya. Jadi chatbot itu tidak serta-merta jawabannya akurat. Sekali lagi butuh pendampingan kita karena AI ini adalah kecerdasan buatan. Akurasi dan privasi data ya juga terkadang menampilkan informasi yang tidak akurat, termasuk tentang orang. Jadi sebaiknya periksa ulang jawabannya sebelum digunakan dalam pengajaran di kelas. Hindari penggunaan informasi sensitif termasuk data siswa dan form yang Anda berikan kepada Gemini. Nah, apa sih itu Gemini? Ini sudah sampai kepada Gemini Bapak Ibu ya. Gemini itu membantu meningkatkan kreativitas dan produktivitas Anda mengobrol untuk memulai menulis, merencanakan, belajar, dan banyak lagi dengan Google AI. Jadi Gemini ini AI yang dimiliki oleh Google, Bapak Ibu. Punyanya Google ya, miliknya Google.
Nah, ini adalah tampilan draftnya. Saat menggunakan Gemini, Anda akan sering diberikan pilihan beberapa draft respon. Misalkan Bapak Ibu memanggil atau meminta membuat prompt ya, buatkan misalkan ya, buatkan materi pembelajaran IPAS gitu ya mungkin ya, kelas 3. Nah ini kan tidak spesifik Bapak Ibu, ini general masih. Maka Bapak Ibu akan ditampilkan draft-draft seperti ini untuk memilih. Maksudnya ini adalah prompt yang cocok untuk memanggil agar jawabannya tepat, begitu Bapak Ibu ya. Makanya draft-draft ini adalah draft-draft prompt atau panggilan-panggilan kepada AI. Gitu, Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah pin percakapan. Nah, misalkan Bapak Ibu tadi memanggil prompt, membuat prompt atau panggilan. Kemudian sudah dijawab dan jawabannya sudah cocok menurut Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu pin ya, di pin dengan cara mengklik titik 3, kemudian klik pin, maka jawaban itu akan tetap berada atau akan mudah dicari Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah ekspor jawaban. Nah, di sini Bapak Ibu, jika menurut Bapak Ibu itu jawabannya sudah benar, maka Bapak Ibu bisa mengklik share dan ekspor dengan menjadikan atau memindahkan nih Bapak Ibu ya, memindahkan jawaban AI ini, Gemini AI ini ke Google Doc, gitu ya Bapak Ibu. Jadi dia akan jawabannya itu Bapak Ibu nanti akan tersendiri begitu Bapak Ibu. Jadi tidak berkumpul lagi di Gemini ini karena sudah diekspor atau dipindah ke Google Doc tadi. Dengan cara apa Bapak Ibu? Mengklik tanda share ini Bapak Ibu. Ini ya, share ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, edit prompt. Nah, bagaimana sih mengedit prompt? Nah, jika menurut Bapak Ibu edit prompt-nya salah, makanya Gemini tidak bisa menjawab begitu ya. Maka Bapak Ibu tinggal mengklik tanda pen ini untuk mengedit kembali, menyempurnakan atau menspesifikasi prompt atau panggilan Gemini-nya agar Gemini bisa menjawab Bapak Ibu ya. Gitu. Selanjutnya adalah mengapa prompt efektif itu penting. Nah, karena prompt ini adalah instruksi, panggilan Bapak Ibu ya, untuk berinteraksi dengan chatbot. Jadi kalau memanggilnya aja salah, maka jawabannya AI ini juga salah Bapak Ibu. Makanya prompt ini harus efektif ya Bapak Ibu ya, harus spesifik agar jawabannya juga betul gitu. Nah, selanjutnya prompt efektif itu seperti apa sih? Nah, Bapak Ibu untuk prompt efektif ini akan dilanjutkan oleh Bu Fenty. Nah, silakan Bu Fenty untuk melanjutkan bagaimana membuat prompt yang efektif agar jawaban-jawaban di AI itu, di Gemini itu pas dengan apa yang kita inginkan, begitu Bu Fenty. Silakan Bu Fenty. Oke, baik. Terima kasih Bu Zai. Sebelumnya, Bapak Ibu pasti udah sebagian besar saya percaya sudah menggunakan atau sudah akrab ya dengan AI. Saya pingin ada di kolom chat dong, dijawab biar kita interaktif ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah memanfaatkan AI dalam membantu misalnya administrasi di kelas atau pokoknya dalam membantu tugas Bapak Ibu sebagai pendidik nih, coba dituliskan di kolom chat Bapak Ibu. Saya mau ada interaksi biar nggak ini ya, kayaknya kayak kita nggak ngobrol sendiri gitu, bener ya Bu Zai ya? Ada fitur chatnya ya Bu Zai ya? Gitu, di mana ini?
Sudah Sorry, tadi ada spam itu, Bu. Jadi nah saya itu. tutup aja chat-nya. Iya, ada Di spam tadi. mana-mana itu masuk mesti Bapak itu. Iya, ditendang aja itu, Bu. Oke, Bu Maura sudah pernah pakai. Yuk, ada yang sudah pernah pakai lagi selain Bu Maura? Ibu Romzanah juga sudah pakai. Keren sekali ya. Saya percaya Bapak Ibu yang hadir malam ini sebanyak 90 orang Bu Zai yang hadir tadi waktu awal-awal 70-an ya. Semangat sekali Bapak Ibu malam ini itu. Sudah keren-keren. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah merespon gitu ya. Nah, saya pengen tahu nih Bapak Ibu yang sudah pernah pakai, itu memakainya untuk apa sih Bapak Ibu? Untuk, untuk membantu administrasi kah? Atau untuk mungkin sekedar ada yang konten kreator mungkin ya? Atau untuk apalah gitu? Silahkan. Untuk membantu administrasi. Oke, Pak Syahrir ya, Pak Syahrir untuk membantu administrasi. Iya, saya akui itu sangat memangkas waktu kita, Bapak Ibu ya, untuk media pembelajaran. Keren Pak Saiful ya. Terus ada lagi kah untuk tugas PPG? Wah, semangat Bu Husnia. Sedang menempuh PPG nih, lagi viral ya Bu ya PPG ini ya. Lagi PPG PMM gitu ya. Di mana-mana kayaknya lagi heboh PPG ini. Semangat membantu tugas anak di sekolah. Masya Allah. Aduh. Untuk mencari materi. Keren Bu Nur Hayati. Membuat modul ajar. Bener ya, kalau modul ajar itu bikin sendiri tuh kayaknya butuh semingguan gitu ya. Seminggu lebih gitu ya untuk ngedit, untuk bikin ini, bikin itu, bikin LKPD-nya, bikin merancang-merancangnya itu kayaknya butuh bertapa dulu kalau dilakukan manual Bapak Ibu ya. Cari materi modul ajar ChatGPT, benar. Nah, jadi begini Bapak Ibu ya. Jadi kan AI itu yang diusungnya itu oleh perusahaan, bisa dibilang perusahaan ya Bu ya Bu Zaya. Jadi kalau misalnya yang awal-awal muncul viral itu yang ChatGPT ya, ChatGPT saya percaya Bapak Ibu sudah pernah pakai, sudah pernah coba gitu ya. Itu punyanya OpenAI. Kemudian nggak mau kalah Microsoft kemarin meluncurkan Copilot kalau nggak salah ya Bu Zaya. Ada Copilot. Nah, sekarang Google ini meluncurkan Gemini ya. Gemini kalau mau di bahasa Inggris kan itu Gemini gitu ya, Gemini AI seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi juga Bu. Kenapa Bu sih? PMM juga meluncurkan. Nah, oh iya PMM. Bapak Ibu guru pastikan sudah akrab sama PMM. Apa Bu namanya kalau di PMM? Aru. Nah, asisten guru. Ada yang sudah pernah coba belum Bapak Ibu nih Aru? Tuh ya, dia sudah pernah coba. Saya belum buka PMM ini. belum nyoba si Aru, mau nyobain tapi masih kayaknya banyak ini ya, musim Agustusan Bapak Ibu ya, di tempat Bapak Ibu masih ini enggak, masih pada heboh Agustusan enggak ya? Masih ada gerak jalan, karnaval gitu ya, kayaknya itu menyita. Nah, tuh Pak Ahmad Fauzi baru tahu ada Aru. Coba dibuka, Pak. Ada kok kayaknya Pak Syahrir. Itu harus ini ya Bu Zaya, harus harus update versi terbaru atau gimana Bu Zaya untuk akses Aru? Nah, perlu diupdate Pak Syahrir kalau aplikasi di HP gitu ya, perlu diupdate di versi terbaru. Versi berapa ya sekarang? Saya juga nggak mengikuti nih. Pokoknya diperiksa aja di update aplikasi gitu ya. Yang di PMM. Nah, tuh Bapak Ibu rata-rata belum pernah tahu kalau di PMM ada Aru gitu. Monggo dicoba Bapak Ibu ya. Kemudian ini apa langsung ada selipan pertanyaan gitu nggak apa-apa ya Bu Zaya? Apa bedanya Gemini dengan Bard? Gimana Bu Zai?
atau mau ditampung nanti? Ya, ditampung aja nanti. Oh, Lanjut aja oke. dulu. Oke, baik, ditampung dulu. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih sudah sudah merespon gitu ya, sudah merespon di kolom chat. Jadinya kita lebih interaktif gitu ya. Kemudian ini kita sepakati sampai jam berapa, Bu Zai? 21. Sampai 21 dan kegiatannya berlangsung selama 2 hari. Itu secara ini ya Bapak Ibu ya, secara tertulis. Kalaupun nanti ada sesuatu misalnya bisa misalnya terlalu asik gitu ya, boleh ada tambahan waktu sedikit gitu ya, atau misalnya materinya udah selesai, kita bisa akhiri lebih dulu gitu ya, kita fleksibel gitu ya Bu Zai. Oke, baik. Saya lanjutkan untuk materinya. Saya izin share screen dulu sebentar. Oke. Saya share screen-nya di entire Bu Zai, atau di Chrome tab? Oh, sebentar. Bu Zai bisa minta tolong, saya nggak bisa share screen yang PPT saya, Bu Zai. Dari Bu Zainya aja ya kayaknya. Nah, oke. Baik, Bapak Ibu, sebentar saya mau sesuaikan dengan punyanya saya ya. Oke, prompt efektif ya. Baik. Nah, jadi kan AI itu dia butuh prompt gitu ya. Keefektifan prompt yang kita ketik itu sangat berpengaruh terhadap hasil yang akan dimunculkan gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi misalnya kita mau bikin prompt, nggak bisa kita hanya bikin prompt yang sederhana gitu ya. Semakin detail kita bikin prompt-nya, maka semakin akurat nanti hasilnya. Seperti itu. Nah, bagaimana sih prompt yang efektif itu? Nah, prompt yang efektif itu dia terdiri dari beberapa sub gitu ya, beberapa bagian Bapak Ibu. Nah, jadi ini ada rumusnya begitu ya. Jadi ada rumusnya kalau misalnya mau hasilnya itu akurat dan sesuai dengan keinginan kita gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi misalnya prompt dasarnya kita mau bikin ini ya, buatlah 2 aktivitas diskusi kelas yang sangat menarik untuk membahas polusi di Kota Jakarta. Dasarnya kita mau itu. Terus gimana kita membreakdown gitu ya, membreakdown prompt dasar itu menjadi perintah gitu ya. Kita kan bikin perintah yang mau kita masukkan ke AI untuk hasil yang lebih akurat, yang lebih terperinci, seperti itu. Nah, prompt efektifnya adalah yang pertama itu ada persona. Persona itu kita minta tolong. Kalau disuruh tuh gimana gitu ya bahasanya guru. Kita minta tolong sama AI-nya untuk menjadi seseorang yang kita minta. Misalnya, andaikan kamu adalah seorang guru IPA. Nah, jadi terperinci Bapak Ibu personanya. Andaikan kamu adalah seorang guru IPA kelas berapa, terus jenjang apa, kalau perlu di fase apa, seperti itu ya. Nah, jadi kita perlu perinci persona itu, seperti itu. Misalnya Anda adalah seorang guru SD misalnya, kelas 5, seperti itu. Fase C, nah yang fokus pada pendidikan kontekstual seperti itu ya. Jadi ini sesuaikan saja dengan kebutuhan Bapak Ibu yang Bapak Ibu inginkan begitu ya. Kemudian rumus yang kedua adalah tugas. Kita mau dia ngapain, dia mau bikin apa gitu loh. Nah, kemudian ya acuannya adalah ini ya, prompt dasarnya kita ini seperti itu, kita breakdown, kita rinci
menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang contoh ini dia opsional gitu Bapak Ibu ya. Yang warna-warni ini harus ada gitu. Baik, saya teruskan. Yang kedua adalah tugasnya. Tugasnya mau disuruh ngapain dia? Buatlah sebelum belum ganti. Oke, sebentar. Buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik. Nah, itu perlu Bapak Ibu. Jadi kita tuh jangan pelit-pelit bikin apa namanya itu ya, kata-kata gitu ya. Nah, jadi buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik. Kita mau bikin diskusinya seperti apa? Yang sangat hidup misalnya, yang sangat apa gitu ya, interaktif misalnya untuk proyek kurikulum tentang polusi di kota Jakarta seperti itu ya. Jadi perlu ada kata-kata yang apa namanya itu, sebagai apa namanya ya, keterangan gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia itu ada SPO, ada keterangannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ya, kemudian yang ketiga itu ada format ya. Nah, formatnya kita mau formatnya itu seperti apa? Seperti itu ya. Yang kita minta itu formatnya mau kayak apa gitu. Biar apa Bapak Ibu untuk prom efektif? Biar AI-nya itu nggak bingung gitu ya. AI-nya itu nggak apa namanya, nggak ngawur gitulah ya. Nah, jadi buat formatnya dalam struktur yang jelas dan terorganisir. Nah, seperti itu, struktur yang jelas dan terorganisir. Nah, jadi si AI-nya tuh gitu ya, dia tuh mau apa namanya, mau disuruh kemana itu jelas gitu, Bapak Ibu. Nah, jadi sama aja sih kalau kita minta tolong sama anak kecil gitu ya, itu kan juga harus jelas. Kalau kita minta tolongnya misalnya, "Le, belikan bawang." Di mana? Harganya berapa? Nah, itu kita harus terperinci gitu Bapak Ibu. Sama, ibaratkan AI ini anak kecil gitu ya, yang harus diajari gitu Bapak Ibu. Jadi apa namanya, semakin sering kita melatih AI ya dengan bahasa yang terperinci seperti ini, semakin dia tahu. Namanya dia kecerdasan buatan ya. Semakin dia tahu kemauan kita apa, maka dia akan semakin apa namanya, semakin mahir gitu ya, semakin pinter. Nah, seperti itu. Anak kecil kan lama-lama kalau dilatih yang dengan benar gitu ya, dia kan pinter Bapak Ibu. Tergantung yang melatih. Sama seperti itu gitu ya. Nah, jadi sebaiknya gunakan judul, subjudul, dan format lainnya untuk menyorot instruksi utama. Nah, seperti itu tadi ya langkahnya di breakdown. Di breakdown menjadi beberapa kalimat perintah yang terperinci begitu. Mungkin selama ini Bapak Ibu iseng-iseng nyoba AI dengan perintah yang tanda kutip pelit gitu ya atau sederhana gitu. Terus hasilnya kok nggak kayak kemauan kita. Nah, mungkin ada sesuatu yang harus kita benerin di prompt-nya gitu Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Coba kita ulangi lagi. Ini berlaku bagi semuanya Bapak Ibu ya. Boleh nanti dibandingkan AI-nya Gemini seperti apa, AI-nya chatbot OpenAI bagaimana, AI-nya Copilot seperti apa. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa ada preferensi gitu ya. Oh, saya kalau pakai ini tuh kok kayaknya jawabannya nggak pas. Oh, itu persona Bapak Ibu gitu ya. Itu apa namanya, relatif. Nah, seperti itu relatif. Tergantung bagaimana nanti Bapak Ibu memakai prompt gitu. Nah, bisa jadi prompt yang sama di AI yang berbeda itu hasilnya berbeda. Bisa banget, sangat mungkin gitu Bapak Ibu. Nanti dicoba aja, kita nanti ada prakteknya. Lebih banyak prakteknya besok ya Bu Zai ya kayaknya. Malam ini kita full materi aja, besok kita full praktek begitu nggih. Kemudian teknisnya nanti juga dijelaskan besok untuk teknis uji komnya seperti apa gitu. Nah, jadi nanti yang uji kom nanti akan mendapatkan sertifikat 32 JP. Seperti itu Bapak Ibu ya.
Kemudian saya lanjut untuk yang keempat, formatnya itu ada konteks Bapak Ibu ya. Konteks materinya tuh seperti apa sih gitu. Materinya kita mau bagaimana gitu. Proyek ini akan ditujukan untuk kelas 8. Nah, seperti itu ya. Ini menyambung di yang atas tadi ya, di persona tadi gitu. Kelas 7 SMP, ini kelas 8 ya gitu dah ya. Jadi ini kelas, ambil aja salah satu kelas gitu ya, ini kelas 7 gitu ya. Proyek ini akan ditujukan untuk kelas 7 di sekolah menengah di Jakarta, Indonesia. Nah gitu, jadi kotanya tuh harus jelas. Jadi AI-nya tuh akan mengambil datanya tuh tepat gitu Bapak Ibu. Oh Jakarta tuh keadaannya seperti apa gitu. Lain kota kan lain lain apa namanya tuh, lain keadaannya, lain situasinya, lain kondisinya, begitu ya. Kemudian para siswanya sangat termotivasi dengan contoh kontekstual. Nah, begitu. Jadi biar si Gemininya ini langsung ngambil contoh yang apa sih sekarang lagi trending di Jakarta? Apa sih yang sekarang lagi trending di Indonesia? Oh, misalnya masalah lingkungan, plastik. Nah, dia langsung menyasar itu, langsung ngambil contoh kontekstualnya seperti itu. Lain lagi nanti masalah misalnya di negara India seperti itu ya. Nah, jadi biar dia itu menyesuaikan begitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir ini kayaknya sunnah gitu ya. Sunnah boleh dipakai nanti dengan hasil yang sangat terperinci gitu ya kalau Bapak Ibu. Jadi gini ya, prompt efektif ini Bapak Ibu perlu mikir juga gitu ya sebelum apa namanya tuh meminta Gemini untuk mengerjakan tugas kita perlu mikir prompt efektifnya seperti apa gitu Bapak Ibu ya. Nah, daripada kita mikir tugas kita gitu ya, kita mikir sedikit untuk bikin prompt yang efektif gitu Bapak Ibu. Mikirnya nggak lama kok gitu ya. Nah, untuk contohnya, biasanya contoh ini saya opsional gitu ya. Kalau misalnya udah mau buru-buru gitu ya, udah nggak nutut waktunya, kita mau pakai apa namanya itu urgent gitu, maksudnya dalam waktu singkat gitu. Saya biasanya nggak pakai contoh gitu. Kemudian contohnya ini saya berikan contoh ya di sini, berikan topik diskusi yang relevan dengan isu yang sedang hangat, misalnya kurangnya jumlah pohon di Jakarta. Nah, seperti itu. Jadi ini lanjutannya si konteks itu tadi gitu ya. Kita maunya isunya tentang apa sih? Tentang plastik kah? Tentang apa namanya itu? Sampah di laut seperti itu. Kebetulan ini contohnya apa namanya yang di Jakarta itu jumlah pohonnya seperti itu. Jadi silahkan eksplorasi lagi, silahkan bermain-main dengan kata-kata seperti itu ya. Jadi prompt efektif ini nggak serta-merta gitu ya, nggak serta-merta langsung bim salah bim gitu jadi gitu, enggak. Kita perlu perintah juga yang lebih terperinci seperti itu. Tetap Bapak Ibu, tetap pakai literasi digital gitu ya. Terus nanti hasilnya nggak serta-merta kita percaya gitu ya, kita harus literasi digital dulu gitu, kita perlu cek dan recheck gitu ya. Oh, kalau ternyata memang benar, kalau ternyata sesuai, boleh kita pakai seperti itu. Oke, baik. Next slide, Bu Zai. Oke, baik. Sekarang giliran Bapak Ibu nih untuk bikin gitu ya. Nanti boleh dicoba setelah ini mungkin praktek-praktek gitu ya. Besok mungkin kita ada mungkin presentasi gitu Bu Zai ya. Mungkin kita ambil 3 atau berapa gitu Bu Zai untuk apa namanya? Untuk jadi inspirasi guru-guru yang lain gitu ya. Mungkin berbagi juga di grup gitu Bu Zai ya. Jadi kan misalnya Bapak Ibu guru nih yang SD bikin materi ini gitu kan sangat menghemat waktu kita gitu untuk saling berbagi gitu ya Bu Zai ya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu terapkan seperti yang tadi yang saya paparkan gitu ya. Ada personanya, kemudian ada konteksnya, ada contohnya, ada 5 unsur itu gitu ya. Yang terakhir yang contoh boleh dipakai boleh enggak gitu Bapak Ibu ya. Dicoba aja ya, dicoba aja. Oke Bu Zai, nih untuk ini ya, ini contohnya.
Contohnya seperti ini, apa namanya tuh, Bapak Ibu boleh bebas untuk materi yang di sekolah gitu ya. Untuk mungkin mau di luar materi sekolah juga boleh gitu. Nah, ini ada contohnya ya. Ini adalah prom dasarnya, Bapak Ibu. Prom dasarnya ada 2, boleh pilih salah satu. Mungkin bisa di screenshot ya, atau nanti materinya bisa dibagikan di grup gitu Bu Zaya dalam bentuk PDF gitu ya. Biar Bapak Ibu bisa mempelajari untuk uji kom gitu ya Bu Zaya. Oke, yang pertama, buat beberapa pertanyaan refleksi yang bisa Anda berikan di akhir pelajaran. Nah, itu silahkan di breakdown Bapak Ibu menjadi 5 unsur yang tadi saya jelaskan gitu. Kemudian, nah yang kedua ini itu adalah contoh prom dasar untuk materi gitu ya. Saya ingin menjelaskan konsep fotosintesis kepada siswa saya. Penjelasan apa yang dapat saya gunakan? Nah, seperti itu. Jadi, fotosintesis itu ada di materi kelas berapa? Mungkin yang mengajar IPA itu bisa digunakan gitu ya, kelas berapa, di SMP atau di SMA itu sama-sama ada kayaknya, SD juga ada, seperti itu ya, tergantung kedalaman materinya. Monggo silahkan Bapak Ibu dicoba-coba sendiri gitu ya. Nanti Bapak Ibu lama-lama itu akan mahir gitu ya. Biasa kalau yang pertama itu masih apa sih gitu. Nanti lama-lama Bapak Ibu akan hafal sendiri nanti formatnya, seperti itu. Baik, next slide Bu Zai. Kelas 4. Terima kasih bantuannya Bu Desita sama Bu Mardia. Oke, baik. Untuk Gemini untuk pembelajaran inovatif gitu ya. Jadi Gemini itu bisa membantu kita dalam apa sih gitu. Yang pertama, mendesain rencana pembelajaran dengan Gemini. Jadi memang ya Gemini AI itu untuk pendidikan gitu Bapak Ibu ya, yang dipersembahkan Google seperti itu. Kita tahu kemarin Google sudah sangat berperan untuk dunia pendidikan kita terutama di masa pandemi, dan diteruskan dengan masa pasca pandemi kita masih terus pakai Gmeet gitu ya, G Drive terutama yang untuk akun belajar.id seperti itu gitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, sebenarnya Bu Zai slide-nya. Terima kasih. Yang kedua, draft materi pembelajaran dengan Gemini. Jadi melanjutkan yang pertama ya. Jadi yang pertama itu kan mendesain rencana pembelajaran, masih berhubungan dengan dunia pendidikan gitu untuk membantu guru-guru hebat Indonesia. Jadi kita bisa bikin draft materinya gitu ya. Kita nggak usah ngerangkum. Kalau dari zaman dulu kita pakai Stabilo gitu ya Bapak Ibu ya. Stabilo dirangkum, kalimat utama mana, kemudian inti-intinya apa gitu. Nah, sekarang kita udah pakai Gemini gitu, betapa mudahnya hidup kita gitu ya. Tapi saya punya kekhawatiran tuh ya, jangan-jangan kalau kita ketergantungan gitu sama AI, kita tuh kayaknya lama-lama banyak dijejali yang instan gitu ya. Tapi jangan begitu ya Bapak Ibu ya. Sekali-kali kita perlu latih otak kita gitu ya, biar nggak ketagihan sama yang instan gitu ya, kan gitu anak sekarang gitu. Perkalian anak sekarang tuh nggak hafal, lebih mengandalkan kalkulator. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai itu membekukan otak kita gitu ya. Kita perlu berlatih untuk literasi digital sekali lagi, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa merancang rubrik penilaian dengan Gemini gitu ya. Kita bisa minta Gemini untuk membuatkan kita rubrik penilaian gitu ya. Jadi kan kita selama ini bingung rubrik penilaiannya seperti apa sih. Nah, seperti itu. Terus ada berapa unsur begitu. Kemudian ada berapa tingkatan begitu gitu ya. Jadi kita bisa minta bantuan Gemini AI seperti itu. Kemudian selanjutnya kita bisa membuat
asesmen pelajaran dengan Gemini gitu. Jadi begitu banyak manfaat Gemini AI dalam kehidupan kita gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu kemudahan teknologi ini kita jadikan apa namanya ya, yaitu tadi ketergantungan, terus kemudian ini dua mata pisau gitu ya menurut saya. Kalau misalnya ini ada aturannya Bapak Ibu. Nah, jadi Gemini ini jangan sampai kita ajarkan sama siswa gitu ya, karena itu bahaya. Maksudnya mereka belum cukup umur untuk literasi digital seperti ini gitu Bapak Ibu. Nah, kami aja melatihnya itu nggak boleh ke siswa, harus guru dulu gitu. Jadi saya ini selama ini sangat-sangat apa namanya, ngempet gitu ya kalau bahasa Jawanya itu, menahan diri ngajarin anak saya, ngajarin siswa-siswa saya tentang AI. Entah mereka mencari di luaran, di sosmed dan lain sebagainya, kita perlu apa namanya, menyikapi di tengah-tengah gitu ya. Jangan sampai kita sendiri yang ngajarin mereka kemudahan itu. Kita perlu melatih mereka untuk manualnya dulu seperti apa. Jadi biar mereka tuh nggak sedikit-sedikit ketergantungan gitu ya, akan menjadi generasi manja seperti itu Bapak Ibu gitu ya. Bukan kita mau enaknya sendiri, bukan gitu ya. Tapi nanti itu akan memusingkan kita juga gitu ya. Tugas-tugas mereka nggak pernah mikir, pakai bantuan ini nanti AI seperti itu. Jadi jangan sampai kita ajarin mereka, jangan dulu gitu ya, belum waktunya gitu Bapak Ibu ya. Oke, baik. Next slide. Uzai. Nah, ini contoh gitu ya, contoh lagi Bapak Ibu. Jadi semakin sering berlatih gitu, semakin lihai kita nanti, begitu ya. Nah, untuk prompt dasarnya gitu ya, desain rencana pembelajaran, seperti ini. Anda adalah seorang guru matematika. Nah, jadi jelas Bapak Ibu ya, untuk mata pelajarannya apa, yang diampu seperti itu, terus di jenjang apa, di SMP negeri gitu ya. Akan disebutkan SMP negeri, tapi Bapak Ibu seperti yang disampaikan sama Bu Zai tadi, kita dilarang menyebutkan data sensitif. Data sensitif itu apa? Data pribadi gitu. Misalnya alamat rumah, nama lengkap, tanggal lahir, begitu-begitu Bapak Ibu. Kemudian nomor kartu identitas gitu ya. Kita dilarang gitu ya. Karena apa ya? Itu tadi rentan phishing, scamming gitu ya. Dan sekarang kan sudah kayaknya sekarang mungkin sudah pinter-pinter gitu ya, karena sudah banyak tentang phishing, scamming itu yang apa namanya, yang disebarkan dan tidak digubris gitu ya. Tapi yang para hackers itu lebih canggih lagi, pakai undangan pernikahan, pakai apa gitu ya. Jadi masih banyak apa ya, yang belum berliterasi digital dan ada yang menjadi korban begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya lanjutkan di sini itu SMP negeri gitu ya. Di SMP negeri itu nggak disebutkan SMP mana, cuma di negaranya negara Indonesia. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang menggunakan kurikulum merdeka. Nah, jadi penting untuk kita sertakan keterangan-keterangan untuk membantu Gemini AI itu membuat apa yang kita butuhkan gitu ya. Buatlah modul ajar dengan topik aljabar. Nah, seperti itu ya. Bikin apa? Bikin modul ajar. Dengan topik apa? Aljabar. Jenjangnya di sini udah nyambung ya, 7 SMP seperti itu di jenjang SMP. Kontekstual. Nah, jadi kontekstual yang berhubungan sama kehidupan sehari-hari. Dengan kota Pekalongan. Jadi apa namanya tuh, sebutkan juga karakteristik daerah Bapak Ibu. Kalau kemarin saya bikinnya itu misalnya buatkan P5 yang berhubungan dengan daerah pesisir. Nah, seperti itu misalnya. Jadi mereka tuh akan mengarahkan, cari kerang misalnya untuk bikin kerajinan. Kemudian ikan untuk bikin apa namanya, ikan asap misalnya seperti itu. Jadi Gemini itu mengarahkannya enak gitu ya. Jadi lebih sempit ruang pencariannya, dia lebih sempit seperti itu. Kemudian
kan pasti dia punya data gitu ya, oh di Kota Pekalongan tuh karakteristiknya seperti apa, masyarakatnya seperti apa, kulturnya seperti apa. Nah, dia akan menyesuaikan Bapak Ibu, sehingga kata kontekstual itu di situ gitu ya. Kita mau kontekstual tapi nggak menyebutkan kotanya itu juga kayaknya nanti kurang nyambung gitu Bapak Ibu ya. Nah, terus buat formatnya dalam struktur yang jelas dan terorganisir. Nah, seperti itu ya. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu mau dibikin tabel ya, sebutkan aja gitu ya. Buat formatnya dalam bentuk tabel gitu, atau dalam bentuk bagan misalnya gitu ya. Belum pernah coba sih kayak kalau saya bagan gitu ya. Kemarin itu ada yang buatkan apa TTS gitu. Bisa jadi TTS Bapak Ibu ya, keren sekali. Mungkin Bapak Ibu bisa nanti hasilnya itu akan beragam gitu ya, nggak hanya melulu administrasi gitu ya. Game-game itu bisa dibikin gitu ya sama Gemini AI, seperti itu. Kemudian gunakan judul, subjudul, dan format lainnya. Nah ini, jadi jelas sangat terperinci gitu Bapak Ibu. Ibaratnya orang disuruh jalan tuh sudah kita sediain peta gitu Bapak Ibu ya. Nah, contoh ini yang format terakhir yang seperti ini nih, masukkan penjelasan materi dengan lokasi dan konteks budaya mereka. Nah, seperti itu. Nih, jadi di breakdown-nya begini gitu ya. Ini udah lengkap, bukan prom dasar ya. Ini udah prom yang sudah terperinci. Nah, di breakdown-nya seperti ini. Persona, tugas, format, konteks, dan contoh. Begitu, Bapak Ibu. Oke, next. Next, Bu Zai. Oke, baik. Ini jadi kita tuh nanti akan berlatih dengan banyak contoh, Bapak Ibu ya. Nanti ada draft apa namanya prom dasar gitu, prom dasarnya. Jadi kita akan berlatih di banyak contoh begitu ya. Anda adalah seorang guru matematika di sebuah SMP negeri di Indonesia. Nah, sekali lagi nih personanya ya. Nah, nih personanya dia tuh lengkap seperti itu dengan kurikulum merdeka. Tuh, dia nih yang hitam ya personanya. Titik. Kemudian buatlah slide presentasi lengkap dengan gambar untuk topik aljabar di kelas 7 SMP. Tuh dia tugasnya suruh ngapain, nih yang biru gitu ya. Oke, titik. Kemudian buat formatnya dalam setiap slide. Nah, nih formatnya dia sederhana. Nih formatnya dalam setiap slide. Kemudian lanjut konteksnya adalah siswa adalah pembelajar visual. Nah, ini sesuai gaya belajar Bapak Ibu ya. Jadi mereka membutuhkan banyak kartun. Nah, seperti itu. Bisa banget Bapak Ibu ya, tergantung Bapak Ibu maunya mau dibikin apa, tergantung promnya nanti. Seperti itu. Kemudian contohnya, masukkan gambar kartun ilustrasi untuk menjelaskan konsep aljabar. Nah, jadi pembelajarannya tuh kayak dibikin komik gitu Bapak Ibu ya. Keren kan? Jadi kayak apa namanya, kalau kita bikin komik di Canva gitu kan kita masih mikirin alur ceritanya, mikirin konsepnya bagaimana. Nah, tapi kalau di Gemini simsalabim jadi, asalkan kita ngerti promnya, bisa banget Bapak Ibu ya membantu kita dalam pembelajaran gitu. Oke, baik, next slide Bu Zai. Nah, seperti ini. Jadi ini akan membahas apa namanya prom efektif, contoh-contoh gitu ya, diperkaya dengan contoh biar Bapak Ibu juga semakin jelas seperti itu. Ada bayangan saya mau bikin prom seperti apa sih gitu. Kemudian nanti kalau ada soal misalnya prom dasarnya begini, nanti Bapak Ibu silakan bikin prom efektifnya seperti apa, atau silakan breakdown prom ini menjadi sub-subnya seperti itu. Yang persona yang mana, yang tugas yang mana, yang format yang mana, konteks yang mana, yang contoh yang mana. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, baik. Nah, ini contoh berikutnya nih. Anda, nah ini judulnya adalah rancang rubrik penilaian. Kalau tadi itu apa sih materi gitu ya, materi atau modul ajar.
Kemudian yang ini adalah rancang rubrik penilaian. Anda adalah seorang guru matematika di sebuah SMP negeri di Indonesia dengan kurikulum merdeka. Buatlah rubrik penilaian untuk proyek profil pelajar Pancasila. Nah, itu ya. Jadi mungkin si pembuat promnya ini khawatir kalau menulis P5, si Gemini ini nggak tahu apa sih P5. Nah, gitu ya. Jadi ditulis lengkap dan terperinci gitu ya. Nih, proyek profil pelajar Pancasila dengan topik aljabar di kelas 7 SMP. Buat formatnya dalam bentuk tabel. Nah, seperti tadi ya, contohnya tabel. Siswa memiliki keahlian bercerita tentang budaya lokal. Nah, ini kayaknya siswanya siswa audio ya, dia bercerita seperti itu keahliannya. Jadi perlu disertakan Bapak Ibu. Tuh. Kemudian contohnya masukkan komponen penilaian kemampuan presentasi. Nah, seperti itu. Misalnya kalau di kelas saya tuh kebanyakan anaknya kinestetik gitu ya. Gerak aja semua walaupun ada yang audio visual tapi apa namanya tuh nggak dominan. Nah, itu perlu kita masukkan di prom gitu Bapak Ibu ya. Jadi biar lebih mengena, lebih kontekstual gitu. Agar apa pembelajaran yang Bapak Ibu rancang nanti hasilnya juga efektif seperti itu ya. Baik, next slide, Bu Zai. Nah, ini untuk contoh yang kuis gitu ya. Jadi contohnya udah banyak macamnya gitu Bapak Ibu ya. Nih untuk bikin kuisnya bagaimana? Anda adalah seorang guru matematika di sebuah SMP negeri di Indonesia dengan kurikulum merdeka. Buatlah 3 soal cerita esai untuk topik aljabar. Nah, jadi perlu disertakan mau berapa soal. Kalau dia nggak disertakan soalnya, dia bingung, saya mau bikin berapa gitu ya. Misalnya buatlah 100. Nah, kalau dia misalnya udah nggak mampu, kemarin saya pernah bikin prom gitu ya, buatlah 100 soal tentang bla 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 bla. Nah, ternyata dia bikinnya cuma 80 Bapak Ibu ya, dia nggak bisa sampai 100, 20 tapi dia sopan gitu Bapak Ibu ya Gemini-nya ini. Yang 20 soal silahkan silahkan cari sendiri sesuai dengan yang sudah dicontohkan gitu. Nanti saya tunjukkan gitu ya, masih saya simpan itu pertanyaan itu ya. Nah, oke, jadi harus jelas berapa soal yang Bapak Ibu minta gitu ya, misalnya 5, 10 dan lain sebagainya. Soalnya jenis apa, pilihan ganda, esai dan lain sebagainya. Ini untuk asesmen gitu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu mau dengan lengkap dengan jawabannya, ya tulis aja gitu ya. Sebentar Bu Zai, belum selesai. Maaf ada iklan dulu. Oke, baik saya lanjutkan. Buat formatnya lengkap dengan langkah dan kunci jawaban. Nah, ini yang tadi saya bilang gitu ya. Buat formatnya lengkap dengan langkah dan kunci jawabannya. Jadi jelas Bapak Ibu. Jadi kita nggak bingung. Terus jangan sampai kita mau bikin minta 100 soal tapi nggak ada jawabannya gitu. Wah, kita yang puyeng sendiri nanti gitu ya, yang lengkap gitu sama kunci jawabannya. Nah, siswa memiliki kesulitan dalam menghubungkan konsep aljabar dalam dunia nyata. Seperti itu. Kita juga perlu sertakan gitu biar nanti ada dibikinin solusi gitu sama Gemini AI gimana sih nanti kita menghubungkannya gitu. Nanti mungkin dikasih soal-soal yang ini ya kontekstual seperti itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya berdagang dan lain sebagainya, gitu ya. Contoh, berikan lebih banyak contoh soal cerita yang dekat dengan kehidupan mereka. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Gimana? Oke, next slide. Nah, jadi ini nanti akan dijelaskan besok aja ya Bu Zaya kayaknya ini untuk format betul karya format tugasnya. Nah, iya jadi Bapak Ibu nanti
ada tugas untuk meramaikan medsos gitu ya Bu Zai ya. Kalau sekarang kan apa-apa viral sama medsos. Ya, kita viralkan juga ini si Gemini AI gitu ya. Di IG boleh, di Facebook boleh. Nanti Bapak Ibu perlu unggah bukti karyanya gitu ya. Salah satu tugas juga selain mengerjakan uji kompetensi gitu ya Bu Zai ya. Betul, betul. Oke, baik. Kayaknya udah selesai materi yang saya sampaikan. Waktu udah menunjukkan jam 8:15 gitu ya, jam 8:15 menit. Mungkin bisa saya serahkan sama Bu Zai. Kita gantian memoderatori satu sama lain gitu ya Bu Zai ya. Betul, betul. Selanjutnya Baik, sesi pertanyaan gitu Bu Zai ya. ya. Nah, kita lihat di kolom chat dulu nih, Bu Feti. Kita baca dulu dari kolom chat. Dari Pak Mas Haji, Bapak atau Ibu ini saya tidak tahu. Dari Pak Mas Haji, apa bedanya Gemini dengan BAT? Nah, Bapak Ibu, Bu Fenti apa saya nih yang mau menjelaskan? Bu Fenti? Oke, baik. Pak siapa Bu Zai tadi? Pak Misaji apa ya? Oh, Pak Mas Haji ya. Pak Mas Haji, baik. Bapak Mas Haji, sebelumnya ya BAT itu saya pernah gunakan dulu dan sepertinya dia berevolusi jadi Gemini gitu kayaknya Bu Jaya. Betul. Iya. Jadi BAT awalnya Google BAT. Betul. Awalnya Google BAT, terus dia disempurnakan begitu mungkin Bu Zaya di apa namanya tuh diupdate gitu. Sekarang namanya berubah jadi Gemini gitu. Nah, Bu Fenti, sekarang kita berikan waktu pada peserta untuk on cam bertanya langsung gitu. Jadi, jadi gantian gitu ya Bu Zaya. Satu di chat, kemudian nanti yang mau ngomong itu tadi yang ini yang kinestetik yang ngetik-ngetik gitu, sekarang yang auditori gitu ya, yang visual. Boleh Bapak Ibu kan kita juga digolongkan juga gitu, boleh. Kayaknya udah ada yang angkat tangan tuh Bu Zai. Iya, ini Pak Azwar Anas. Monggo Pak Azwar. Saya sambil cas laptop. Boleh open mic. Di mana Pak Azwar Anas? Apakah ada di situ Bapak Azwar Anas? Boleh open mic. Atau kena pencet nih Bu Fenti. Oh gitu. Ya, oh ini Pak Azwar, silakan Pak Azwar. Oh, kena pencet mungkinnya, saya turunkan aja. Cik Lina, silakan Cik Lina. Atau di Oke, Bu Cik Lina. Bu Cik Lina, silakan. Cikgu Lina. Cikgu Cik Lina. Atau kepencet. Atau tapi bisa ini ya, open mic sendiri ya pesertanya Bu Zai ya? Bisa, sudah saya buka. Oke, siap. Oke, mungkin Bu Cik Lina lagi ke belakang gitu, mungkin antrian berikutnya gitu Bu Zai ya. Ini bukan arisannya, saya turunkan aja semua. Biar yang mau bertanya resihan kembali gitu. Nah, monggo Bu Siti Nurhasana. Silakan Bu Siti Nurhasana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sedikit membawa kepada apa ini namanya AI yang kemarin yang saya tahu ini Mbak Fenti. Sehat nggih Mbak Fenti? Alhamdulillah Bu Siti Nurhasana. Setahu saya kemarin ketika membuat dialog
menggunakan TTS Maker.com ya untuk bahasa Inggris, kemudian direcordkan. Si AI yang saya ketahui dulu ini bisa membacanya. Jadi yang teks itu bisa dibacakan dalam bentuk dialog. Apakah Gemini ini bisa juga melakukan hal yang sama gitu, Mbak Fenty? Kalau iya, ini di sebelah mana ya? Saya kok lihat-lihat utek-utek ini di bawahnya ini yang mana? Apakah harus muncul dari new tab lagi atau dalam satu kolom di Gemini, kemudian kita bisa mengkliknya di apa yang use microphone ini atau yang mana ya? Mohon penjelasannya Mbak Fenty ataupun Ibu Zaitun. Terima kasih. Mohon maaf ini off cam. Soalnya lagi off the record. Terima Baik kasih Ibu. Bu Fenty, terima kasih Ibu Zaitun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya apa pertanyaannya tadi? Dia bisa ini nggak apa sih namanya dibacakan gitu ya Bu Nur Hasanah kalau sederhananya gitu ya? Iya, merekam Oh, merekam. teks yang kita tuliskan. Seperti yang AI yang dulu ini Mbak Fenty yang dulu pernah kita tahu yang HTTPS TTS Maker.com Iya, yang iya. yang chat GPT ya waktu itu ya. Iya. Yang ini sebelum munculnya Gemini ini kan kita Iya. sering menggunakan ini untuk membantu siswa pada listening-nya gitu untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi dari teks yang ada di buku, saya ingin dari teks itu contoh cara baca yang benar begini anak-anak. Tetapi kita menginginkan dari Gemini ini. Apakah ada fitur ke sana ya? Oke, terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Monggo Bu Zai mungkin Kalau saya masih belum sampai ke sana. Kalau hanya kita meminta melalui rekaman ini, phone ini bisa. Tapi kalau untuk menjelaskan Gemini ini seperti yang Ibu minta itu, kayaknya belum ada ini Bu Fetty. Kalau menurut Bu Fetty gimana? Iya, sepertinya kayaknya kemarin itu materinya nggak ada yang ke arah sana. Jadi mungkin karena ini mungkin materi sampai apa sih programnya yang baru launching gitu Bu Zai ya. Jadi mungkin masih ada penyempurnaan seperti itu. Kayaknya kami belum menemukan gitu Bu Siti Nur Hasanah gitu ya. Mungkin kedepannya akan ada penyempurnaan lagi seperti itu. Itu mungkin. Oke, baik. Kalau begitu yang di ini bisa saya lanjutkan, Ge. Iya, Yang bisa. di bawahnya seandainya kita menuliskan salah satu di prompt, kemudian ada muncul tanda plus upload image, kemudian sebelahnya itu ada use microphone. Yang use microphone ini untuk merekam suara kita ya, bukan merekam tulisan, Ge, Mbak Fenty. Iya, betul sekali. Jadi untuk prompt yang kita gunakan itu bisa dilengkapi dengan gambar ataupun suara seperti itu, Bu Siti Nur Hasanah. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ini sementara masih menggunakan yang lama dulu, kalau kita menginginkan recording pada teks yang ada di buku. Sampun, matur suwun Mbak Fenty, matur suwun Ibu Zaitun. Amin. Sama-sama. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Gantian yang di kolom chat ya kayaknya Bu Zai ya. Bentar saya baca-baca lagi nih kayaknya. Mana ini ya?
Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Seprianti Marni Hayati Sihite. Izin bertanya, apakah untuk membuat akun Gemini menggunakan akun belajar.id? Terima kasih. Begitu, Zai, bagaimana? Apakah harus pakai akun Akun belajar.id? Gemini itu milik Google ya Bu Fenty ya? Ya. Ya, milik Google. Jadi untuk gmail.com juga bisa. Bisa, Bu. Bisa. Bisa. Tapi kalau untuk lebih ke pendidikan gitu ya, kayaknya lebih sesuai yang belajar.id gitu. Selanjutnya ada Ibu Hasana, Bu Fenty. Ya, baik. Silakan Bu Hasana. Gitu. Untuk Ibu Seprianti udah jelas ya. Jadi diusahakan pakai akun belajar.id. Kemudian nanti kalau misalkan nggak punya dari Kemenak gitu, bisa pakai akun Gmail biasa gitu. Silakan Ibu Hasanah. Oke, Assalamualaikum Ibu. Saya dari Aceh Bu, SLB Aceh, SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang. Ini saya ingin bertanya Bu tentang Gemini ini untuk anak-anak disabilitas seperti misalnya tunanetra kan Bu kan, bisa juga kita gunakan dengan suara, dengan ucapan dengan suara. Kalau untuk tunarungu itu bagaimana? Apa bisa kita buat soal dengan kita suruh Gemini ini dengan gambar atau apa bisa Gemini ini kita gunakan Bu? Itu ingin saya pertanyakan Bu kan. Selama ini kan saya dengan bahasa Inggris orang ini kan belum paham. Jadi begitu saya mengetahui ada aplikasi ini, saya ingin menggunakannya di Gemini gitu Bu. Begitu, terima kasih ya Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Hasana. Bagaimana Bu Zai? Kalau untuk sebetulnya hampir sama dengan Ibu yang tadi ya pertanyaannya ya. Kalau untuk bertanya menggunakan mikrofon tadi, maksudnya membuat prompt menggunakan mikrofon tadi mungkin masih bisa ya Bu ya. Nah, untuk membacakan mungkin masih belum ada. Begitu ya? Iya. Nah, tapi saya tambahi tadi Ya, pertanyaannya ini ya tunarungu ya Bu Hasanah kalau nggak salah. Jadi Gemini itu bisa menghasilkan gambar Bu Hasanah gitu. Tadi kan saya sudah jelaskan bisa menghasilkan TTS gitu-gitu ya. Nah, Gemini ini bisa menghasilkan gambar. Jadi dengan prompt yang kita pakai itu bagaimana kita menulisnya, nanti yang dihasilkan adalah gambar. Bagaimana praktiknya? Besok ya Bu Zaya, besok kita bisa hasilkan gambar dengan prompt Gemini seperti itu yang bisa digunakan untuk anak SLB tunarungu. Begitu ya Bu Hasanah ya? Oke Bu, terima kasih Bu penjelasannya. Iya, sama-sama Ibu Hasanah. Jadi bukan dari membacakan tapi melalui gambar nanti ya, meraba nanti ya. Melihat Bu. Oh melihat ya, iya betul. Melihat betul. Melihat, tapi kalau suara seperti anak tunanetra kan mendengar Bu. Suara apa bisa dihasilkan gitu Bu dari The Gemini ini Bu, suara gitu. Kalau kita bikin soal kan ada suaranya Bu, jadi mereka bisa mendengar langsung bisa menjawab gitu Bu. Terima kasih Bu. Iya, kalau yang itu tadi hampir sama ya Bu Zaya dengan pertanyaannya. Belum ada sementara untuk yang suara. Kita berdoa aja untuk kedepannya semakin disempurnakan, mungkin semakin banyak permintaan kita nanti untuk memenuhi teman-teman kita yang disabilitas gitu ya, anak-anak kita yang disabilitas mungkin bisa disempurnakan nanti ada suaranya gitu ya Bu Zaya. Oke, baik. Masih ada yang angkat tangan ini sepertinya Bu Zai? Iya, dari Bu Reni Kumalawati. Silakan Bu Reni. Ibu Reni apa masih ada di situ atau kepencet ini kayaknya?
atau gimana? Ibu Reni pencet atau ya? Iya. Saya turunkan aja ya. Iya, nanti mungkin bisa mengangkat tangan lagi kalau misalnya ada pertanyaan begitu. Betul. Masih Baik. ada Bapak Ibu? Oh, ini di kolom chat Bu Zai ada yang minta karena sudah jam hampir 20.30 gitu ya, mungkin bisa di-share untuk link presensi gitu Bu Zai. Siap. Iya. Oke. Baik, Bapak Ibu, monggo silahkan kalau misalnya mau ada pertanyaan lagi, bisa raise hand ataupun yang nggak memungkinkan untuk ngomong, bisa diketik-ketik gitu ya. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu sudah misalnya merasa cukup, bisa kita akhiri lebih cepat gitu ya Bu Zaya. Mungkin Bapak Ibu ada kepentingan mau malam mingguan gitu ya sama mantan pacarnya gitu, bisa gitu ya. Nunggu anak-anak bobo gitu mungkin ya. Nah, jadi malam minggu nggak dipungkiri ya kita butuh istirahat Bapak Ibu ya, jangan sampai waktu kita tuh dibuat untuk kerja aja gitu, butuh me time kita itu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Silahkan untuk link presensi sudah di-share oleh Bu Zaituni di kolom chat gitu Bapak Ibu. Link presensinya jangan lupa diisi gitu Bapak Ibu ya. Nanti untuk materi PPT-nya bisa dibagi di grup chat gitu. Mungkin besok ya, Bu Zaya. Atau bisa dibuatkan booknya, Bu Zaya. Siap, siap. Ya, siap. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu untuk diisi link presensinya. Bagaimana Bu Henti? Karena ini sudah tidak ada sepertinya pertanyaan dari peserta, kita lanjut besok. Iya. Ya, jangan lupa Bapak Ibu dicolek-colek temannya yang mau ngisi presensi gitu ya, mungkin lagi ada kepentingan, itu jangan lupa diisi presensinya. Baik, karena materinya sudah selesai gitu Bapak Ibu dan saya paham Bapak Ibu juga butuh istirahat gitu ya. Kami memahami Bapak Ibu sudah capek gitu ya. Baik kita beristirahat lebih dulu gitu. Kita akhiri 30 menit lebih dulu gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir malam ini menyempatkan waktunya walaupun weekend gitu ya. Terima kasih untuk kehadirannya di forum G-Meeting ini. Seperti itu. Jangan lupa besok di waktu yang sama jam 19.00 waktu Indonesia Barat tanggal 25 Agustus gitu ya. Kita akan belajar Gemini AI lebih ke praktiknya gitu. Kalau memungkinkan Bapak Ibu silahkan membuka laptop gitu ya. Kalau tidak memungkinkan pun di HP itu sudah ada Bapak Ibu ya, di HP Android. Saya kemarin masih belum sudah coba tapi terbatas ya kalau untuk di HP seperti itu. Saya membukanya itu terbatas gitu kalau di HP. Di HP bisa Bapak Ibu, di HP Android gitu. Mungkin seri tertentu gitu Bu Zaya ya. Saya juga nggak tahu kalau ketentuan untuk di HP itu seperti apa. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu terima kasih sekali lagi sudah hadir malam ini gitu ya. Kita insya Allah bertemu besok. Jangan lupa isi presensi. Ketemu lagi dengan saya dan Bu Zai ya. Besok di link Gmeet yang sama ya Bu Zai ya. Betul. Linknya sama Bapak Ibu. Jadi nanti silakan dilihat, diintip grup chat WA-nya. Sekian dari saya, apabila kami ada kesalahan, kurang-kurang mohon dimaafkan. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Ada foto bersama nggak ini Bu Zai? Kayaknya nggak sah kalau G-Meet-nya nggak ada foto bersama gitu Bu Zai. Ada foto bersama nggak ini Bu Zai? Jangan-jangan yang Ayo kita foto bersama ya.
Yuk Bapak Ibu silakan di on cam, yang belum pakai jilbab, silahkan cari jilbabnya gitu dipasang-pasang. Biasanya kalau jimit sambil rebahan gitu ya, jilbabnya itu masih digantungan gitu. Silakan dipakai, sebentar aja kita foto bersama gitu. Untuk bukti otentik, kemarin saya udah hadir nih Bu, tapi saya lupa ngisi G-form-nya ini buktinya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Yuk silahkan kita on cam dulu. Yang mau pasang lipstick boleh pasang lipstick dulu. Aduh. Ya Bu Zai, ada berapa slide ini Bu Zai? Kalau Gmail kita tidak bisa menghitungnya. Oh gitu Iya, ya. betul. Oh, saya biasanya pakai HP sih kalau di Gmail. Iya. Ya. Bu Zai dihitung Bu Zai biar 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, silahkan boleh leave room-nya. Terima kasih emot-emotnya, tepuk tangan. Terus ada